Saya yakin kalian juga ikut memantau ya. Bekasi lagi panas, saudara. Ketika ketua Ormas ditangkap, lalu kemudian ada anggotanya dalam tanda kutip disebutkan di dalam berita-berita warga di sana membakar mobil polisi. Saya cari-cari, ini nama ormasnya apa? Dan saya menemukan itu. Ternyata yang kemarin nantang kepada Gubernur Jawa Barat, saudara. Coba kita baca dulu beritanya ya. Kasusnya apa dan lain sebagainya. Dari Kompas, penangkapan ketua Ormas di Depok picu serangan ke polisi. Apa penyebabnya? Nanti kita bacakan juga ketua Ormas apa dia. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat berinisial TS di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Ini apakah benar dirusak warga atau diserang warga atau anggotanya? Ini juga harus clear, jangan sampai ya seolah-olah dihadap-hadapkan antara polisi dengan warga. Kalau anggota ormas itu yang menyerang polisi, ya mungkin itu. Tapi kalau warga yang tidak terlibat dengan ormas itu lalu membela ketua ormas itu, apakah benar demikian? Ini perlu tegas ya kalimatnya. Jangan bawa-bawa atas nama warga juga. Kecuali memang warga di sana. Nah, pertanyaan kita, berarti kan ketua ormas itu seorang tokoh di sana yang memberikan kontribusi kemanfaatan kepada masyarakat. Apakah benar demikian gitu loh? Coba ikut komentar di sini ya. Bagaimana penangkapan berlangsung? Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 01.30 oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Jadi beberapa kali dipanggil dan mangkir. Pada akhirnya dilakukan penangkapan di rumahnya. Kasusnya penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Kayak gini ya mainannya ormas tuh. Nah, jadi kalau Ketua Gribjaya Jawa Barat kemarin menantang Gubernur Jawa Barat, menyesatkan Gubernur Jawa Barat karena kalimat-kalimatnya katanya menyudutkan ormas, membuat stigma buruk kepada ormas. Ini Anda salah besar. Kenapa? Karena faktanya seperti ini, Pak. Faktanya seperti ini. Jadi stigma itu bukan dimunculkan, dilahirkan oleh gubernur, tetapi masyarakat yang sepakat kemudian menstempel buruk. Karena apa? Karena kelakuan-kelakuan anggota ormas atau bahkan ini ketuanya yang seperti ini. Jadi jangan salahkan gubernur. Kalian punya tubuh, Anda tidak merawat tubuh Anda. Ya, tubuh itu ormas. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Terjadi pergumulan dan cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitar. Mengapa warga tiba-tiba menyerang polisi? Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. Tiga kendaraan ternyata ya. Ada yang dengan sepeda motor hingga akhirnya mencapai pintu kampung baru yang ada portalnya, ungkap Bambang. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 02.00. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kaca-kacanya pecah. Gila ya. Meski situasi begitu panas, tak ada personel polisi yang mengalami luka serius. Kalau dari personel kami luka terbuka nggak ada, alhamdulillah.
antara enggak ada atau belum pada merasa sakit gitu, masih berusaha mengatasi situasi. Mengapa warga membela TS? Tanda tanya. TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah itu. Bahkan hubungan antara TS dan warga digambarkan seperti relasi patron-klien. Patron-klien. Wah. Ketua ormas daerah situ ya, juga mungkin dia tuh seperti apa ya? Kalau di antropologi kayak patron-klien, gitu ya hubungannya dengan warga sekitar, tutur bang-bang. Apa langkah selanjutnya? Hingga kini polisi masih menyelidiki lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam penyerangan dan perusakan kendaraan. Aparat juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi massa untuk menghalangi penegakan hukum. Udah, jangan dikasih ampun, kasih toleransi, sikat aja. Udah jelas-jelas kasusnya kan luar biasa, Pak, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Nah, kita coba cek siapa sosok TS, menguak sosok TS, ketua ormas di Depok, saat ditangkap 3 mobil polisi dibakar massa. Ini disebutkan dari Tribuns ya. Inilah sosok TS, ketua organisasi masyarakat yang ditangkap polisi di Depok, Jawa Barat. Namun buntut penangkapan TS, 3 mobil polisi diserang dan dibakar massa. Sebelumnya TS yang hendak ditangkap polisi melakukan perlawanan. Dia tak terima diringkus polisi sehingga sempat terjadi pergumulan dengan petugas. Diketahui TS merupakan ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Ranting wilayah Cimanggis, ketua Grib Jaya. Yang kemarin ketua Grib Jaya Jawa Baratnya menantang gubernur Jawa Barat. Apakah benar nih beritanya? Mohon untuk bisa dikonfirmasi kebenarannya ini. Ketua Grib Jaya, Pak. Si TS ini. Wah, kacau. Kemarin kan Grib itu selalu menjual Prabowo loh. Pak Prabowo presiden, kami. Presiden itu ada di belakang kita-kita. Presiden Prabowo sangat tahu perjalanan Grib Jaya. Hati-hati kelakuannya seperti ini. Anda jual nama presiden. Ya. Hal ini dibenarkan oleh seorang pembina Grib Jaya Cimanggis bernama Simamora. TS warga kita yang adalah ketua yang kita tuakan di sini, katanya, dikutip dari TV One. Simarora mengaku penyerangan terhadap anggota polisi bermula dari penangkapan TS. Massa diketahui sudah berkumpul sejak Jumat. Meskipun demikian, dirinya tak mengetahui siapa saja yang terlibat penyerangan. Efek daripada kerumunan yang tidak terkendali oleh massa yang berkonsentrasi di sini. Kita sendiri pun tidak tahu warga dari mana saja yang datang ke sini. Kami tidak bisa melihat jelas siapa pelaku tindakan penyerangan bebernya. Oke lah ya. Yang jelas udah kita ketahui sama-sama bahwa indikasi TS ini bahkan disebutkan udah jelas ketua Grib Jaya Ranting. Coba bagaimana menurut kalian kalau sudah seperti ini? Kemarin nantang-nantang gak terima ketika gubernur membuat satgas anti premanisme. Kan ketua Grib Jaya Jawa Barat gak terima, malah menantang untuk gubernur diskusi dengan gubernur, suruh gubernur datang ke kantornya. Ini ketua ranting Grib Jaya di Bekasi. Gimana ini, coba pertanggung jawabannya. Jadi sekali lagi, stigma itu bukan dilahirkan dari gubernur, tapi kalian yang membentuk supaya masyarakat berstigma buruk kepada kalian. Faktanya demikian. Wes lah ya, mudah-mudahan kita semua di Jawa Barat menjadi baik semuanya. Tanpa terkecuali jangan ada yang sok jago, sok berkuasa, sok paling punya masa, enggak. Kalau warga sudah bergerak, kalian kan atas nama warga. Nggak bisa dong.
Masa mengatasnamakan warga, melawan warga, nggak bisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segera proses dan ungkap ke publik nama ormasnya apa menurut saya, supaya ada kewaspadaan dan pelajaran juga kepada ormas-ormas yang lain, ya, agar menaati aturan hukum di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.